seorang tokoh teknologi besar yang pernah memimpin perusahaan hasil gabungan dua unicorn ternama Indonesia, Gojek dan Tokopedia, dipanggil oleh Kejagung dalam pusaran skandal yang melibatkan dana pengadaan raksasa untuk laptop siswa di seluruh pelosok negeri. Bahwa pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia melaksanakan kegiatan pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK untuk PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran keseluruhan 9,3 triliun. Amateur News, Jakarta. Skandal pendidikan kembali mencuat ke permukaan. Dan kali ini bukan sekadar soal kebijakan keliru atau laporan temuan BPK. Ini tentang dugaan kejahatan berjubah program mulia, korupsi di balik pengadaan laptop untuk pendidikan Indonesia. Senin pagi yang biasanya tenang berubah jadi hangat di pelataran Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Sorotan kamera media membidik kedatangan sosok penting, mantan CEO GoTo, Andre Solistyo. Ia tak sedang melakukan presentasi startup, bukan juga mengikuti forum teknologi, melainkan tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Kejagung terkait dugaan mega korupsi dalam program digitalisasi pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sepanjang tahun 2019 hingga 2022. Ya, Anda tidak salah dengar. Seorang tokoh teknologi besar yang pernah memimpin perusahaan hasil gabungan dua unicorn ternama Indonesia, Gojek dan Tokopedia, dipanggil oleh Kejagung dalam pusaran skandal yang melibatkan dana pengadaan raksasa untuk laptop siswa di seluruh pelosok negeri. Pemeriksaan Andre Solistyo tak berdiri sendiri. Beberapa hari sebelumnya, penyidik Kejagung bahkan sudah menyisir dan menggeledah kantor pusat GoTo. Sebuah tindakan hukum yang menunjukkan bahwa perkara ini sudah tidak main-main lagi. Barang bukti telah diamankan. Namun, apa sebenarnya yang sedang terjadi di balik layar? Dalam pemeriksaan dan penyelidikan yang sedang berlangsung, Kejagung menemukan indikasi bahwa pengadaan ribuan laptop berbasis sistem operasi Chrome OS bukanlah murni hasil kajian kebutuhan pendidikan, melainkan hasil skenario jahat yang diduga melibatkan aktor-aktor penting untuk mengarahkan tim teknis agar memasukkan kajian palsu yang seolah-olah menyarankan pembelian Chromebook. Padahal hasil uji coba tahun 2019 terhadap 1.000 unit Chromebook sudah menunjukkan bahwa perangkat tersebut tidak efektif sebagai media pembelajaran di banyak sekolah di Indonesia, khususnya di daerah yang tidak memiliki infrastruktur internet memadai. Namun anehnya, rekomendasi tetap dikeluarkan. Laptop Chromebook tetap dibeli. Bahkan pengadaan terus berjalan secara sistematis selama 3 tahun, dari 2019 hingga 2022. Pertanyaannya, jika hasil uji coba sudah terbukti tak efektif, kenapa pengadaan tetap dilakukan? Siapa yang mengarahkan? Dan siapa yang diuntungkan? Jejak di balik Gojek tentu tak bisa melupakan bahwa GoTo adalah perusahaan hasil merger dua raksasa digital, Gojek dan Tokopedia. Dua entitas yang dulunya dibanggakan sebagai simbol transformasi digital Indonesia. Namun, kini bayang-bayang gelap menghampiri, terutama ketika penggeledahan dilakukan oleh penyidik Kejagung ke markas GoTo dan dugaan keterkaitan sejumlah petinggi dengan proyek pengadaan Chromebook mencuat. Tidak bisa dipungkiri, banyak pihak yang menyebut adanya keterkaitan historis antara program digitalisasi pendidikan ini dengan figur Nadiem Makarim, ex-Mendikbudristek, yang juga merupakan pendiri Gojek. Meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi yang menyebut keterlibatan langsung Nadiem, fakta bahwa jejak pengadaan ini terjadi saat ia menjabat menimbulkan banyak tanda tanya di kalangan publik. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita sejumlah barang bukti penting yang sampai hari ini belum diungkap ke publik. Namun, sinyal yang jelas telah diberikan. Proses hukum akan terus berjalan, dan siapapun yang terlibat akan dimintai pertanggungjawaban. Pernyataan resmi GoTo, kooperatif, tapi sebagai tanggapan, pihak GoTo melalui Direktur Public Affairs dan Communications, Ade Mulya, menyatakan bahwa perusahaan menghormati proses hukum dan akan bersikap kooperatif terhadap Kejagung. Dalam pernyataan resmi, GoTo menegaskan komitmen terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik, akuntabel, dan transparan.
Namun publik tentu tak bisa begitu saja puas dengan pernyataan normatif. Apakah transparansi itu cukup jika laptop yang seharusnya menjadi jembatan ilmu justru menjadi alat untuk menguras uang negara? Angka kerugian negara belum diungkap, tapi bisa fantastis. Meski belum ada angka pasti soal kerugian negara dalam kasus ini, banyak pakar memperkirakan bahwa nilainya bisa mencapai ratusan miliar rupiah. Bahkan mungkin menyentuh triliunan, mengingat jangkauan program pengadaan Chromebook dilakukan dalam skala nasional selama 3 tahun penuh. Tak hanya itu, penggunaan laptop yang tidak optimal di ribuan sekolah jelas menyia-nyiakan anggaran negara dan menghancurkan harapan jutaan siswa yang seharusnya menerima fasilitas belajar layak. Ini bukan sekedar dugaan. Ini luka digital untuk masa depan bangsa. Skandal ini bukan hanya tentang proyek gagal, bukan sekadar soal spesifikasi laptop atau vendor pengadaan. Ini adalah pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak Indonesia. Digitalisasi pendidikan seharusnya menjadi jalan terang menuju kemajuan, bukan lorong gelap penuh tipu daya dan korupsi. Bayangkan jika dana pengadaan ini digunakan benar. Berapa banyak sekolah yang bisa diperbaiki, berapa banyak guru honorer yang bisa dinaikkan gajinya, dan berapa banyak siswa di daerah tertinggal yang bisa mendapat akses pendidikan bermutu. Kesimpulan, kasus ini menambah daftar panjang skandal pengadaan barang dan jasa di sektor pendidikan. Pengadaan Chromebook di bawah dalih digitalisasi ternyata menyimpan banyak kejanggalan yang kini sedang dikupas oleh aparat penegak hukum. Pemanggilan Andre Solistyo adalah sinyal bahwa hukum sedang menjangkau mereka yang selama ini berada di balik layar teknologi dan kekuasaan. Publik berharap pemeriksaan ini bukan sekadar formalitas, tapi pembuka jalan menuju pengungkapan kebenaran utuh. Saran: 1. Kejagung harus membuka hasil pemeriksaan dan penyelidikan secara berkala kepada publik demi transparansi dan mencegah spekulasi liar. 2. Semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, harus dimintai pertanggungjawaban hukum, tanpa memandang jabatan atau kedekatan politik. 3. Kemendikbudristek perlu segera melakukan audit menyeluruh terhadap semua pengadaan digitalisasi pendidikan, termasuk evaluasi efektivitas penggunaan perangkat di lapangan. Masyarakat sipil dan media harus terus mengawasi perkembangan kasus ini agar tidak tenggelam seperti skandal-skandal sebelumnya. 5. Pemerintah perlu membuat sistem pengadaan berbasis transparansi digital yang bisa dipantau publik secara real-time. Karena ironis sekali, digitalisasi pendidikan malah jadi kedok korupsi digital. Akibat perbuatan tersebut, negara mengalami kerugian sekitar 1.980 miliar rupiah.